Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Taira sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gebit ROI Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam Kitab Ulangan pasal 24, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-15 dalam tema Jangan Menahan Upah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami selalu meyakini firman Tuhan yang senantiasa meneguhkan iman kami, menghidupkan kami sehingga kami selalu terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Maka saat ini Tuhan akan belajar firman, diberkatilah semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, yang menonton video ini. Diberkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu supaya hamba bisa memperkatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-15 dari perikop tentang melindungi sesama manusia. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tidak berdiri di luar dan orang yang memberi pinjaman haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar hutangnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya, karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita saat ini berbicara tentang pinjam meminjam, gadai dan menggadaikan. Bahkan saudara, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana si peminjam dan yang meminjamkan, si penggadai dan menggadaikan, tentang relasi yang ternyata diatur juga dalam Alkitab. Nah saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ada slogan menyatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, slogan ini adalah slogan penggadaian, di mana penggadaian itu punya fungsi sebagai lembaga non-perbankan yang memberikan pinjaman atau menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang tidak tinggi dan dengan sistem yang sederhana. Dengan kata lain, bahwa setiap orang yang membutuhkan dana bisa menggadaikan barang-barang berharga, misalnya perhiasan emas, tanah, rumah, mobil, dan seterusnya di penggadaian untuk mendapatkan pinjaman atau dana yang dibutuhkan. Bahkan juga ada bank-bank yang memberikan kredit kepada masyarakat luas, tentu dengan kesepakatan atau peraturan yang ketat. Tetapi ada juga personal atau pribadi-pribadi yang memberikan pinjaman, ya kita
Sebelum kita membahas teks Alkitab atau konteks pembacaan, maka kita memahami dulu bahwa kitab Ulangan ini bercerita tentang bangsa Israel yang sudah siap menyeberangi sungai Yordan dan mereka akan merebut tanah Kanaan sebagai tanah pusaka yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham, kepada nenek moyang bagi bangsa Israel. Dan kitab Ulangan ini dikatakan ditulis oleh Musa. Dan Musa dalam kitab Ulangan ini dia menasihati bangsa Israel agar supaya mereka memelihara perjanjian untuk menyembah dan mentaati Tuhan Allah. Sebab dengan demikian mereka akan menjadi suatu bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, tapi juga bangsa yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi bangsa yang kuat, bahkan bangsa yang berhasil asalkan mereka setia kepada Tuhan. Namun sebaliknya, jika mereka mengingkari perjanjian dan berpaling kepada ilah-ilah lain, maka Tuhan berjanji akan mendatangkan kutuk dan hukuman. Mereka akan dikalahkan oleh musuh mereka, dan mereka akan kehilangan tanah, bahkan kehilangan nyawa. Nah, itu yang disampaikan oleh Musa dalam kitab Ulangan. Nah, karena itu dalam kitab Ulangan ini Musa menyampaikan hukum-hukum Tuhan untuk kedua kalinya. Karena itu dalam bahasa Inggris kitab Ulangan ini diberi judul Deuteronomy, atau yang berarti hukum yang kedua, berarti pengulangan. Karena hukum-hukum yang pertama itu sudah dituliskan di dalam kitab Keluaran, dan kitab Ulangan ini adalah pengulangan kembali dari semua ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, peraturan dari Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, konteks bacaan kita dalam kitab Ulangan pasal 24 ini